Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena setiap hari kita ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam arahan jalan-jalan Tuhan, sehingga pada akhirnya apapun yang kita hadapi, kita akan jadi tetap orang-orang yang bertahan sampai akhir. Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kita hikmat, tuntunan dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga apa yang kita terima, renungan singkat yang memberkati kita ini boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya juga mengucapkan shalom buat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap program ini terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu bagikan kembali. Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan juga bisa klik tombol subscribe dan bisa komen di kolom komentar, sehingga apa yang memberkati kita juga bisa memberkati orang lain. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap anugerah, setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa setiap hari kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan secara khusus hari ini kami bersyukur kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. By the way, sebelum saya bagikan renungan singkat ini bagi setiap umat Tuhan yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya, saya mengajak untuk menghadiri turut merayakan perayaan Natal gereja yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan di kota Bandung ini, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan juga bersama-sama dalam perayaan Natal hari Selasa tanggal 10 Desember, berarti minggu depan, iya kan? Ini tanggal 3 berarti minggu depan tanggal 10 jam 6 sore. Teman-teman yang tinggal di kota Bandung, Bapak Ibu yang sedang juga ada di kota Bandung, mungkin sedang liburan, ya kan, saya undang agar dapat menghadiri perayaan Natal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Kota Bandung di Gedung Seskoat Gatot Subroto Bandung, ya. Gedung Seskoat itu tepat di depan Trans Studio Mall. Jam 6 sore tanggal 10 Desember hari Selasa, Gedung Seskoat kita akan dilayani oleh Gembala Senior GB Glow Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong, ya. Pasti menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Kita lihat sama-sama kembali firman Tuhan, saudaraku. Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara, saya percaya ada banyak dari kita, sebelum kita lanjut baca firman Tuhan ini, ada banyak dari kita pernah mengalami hal ini. Kita lakukan sesuatu tapi kita tidak dianggap. Kita udah tolong orang ini, kita udah bantu orang ini, kita udah support dia, tapi kita kayak gak dianggap gitu. Oh, ternyata Kain pernah mengalami hal yang sama gitu. Dan hal ini terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun kita bisa mengambil sebuah pembelajaran di dalamnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal tersebut, ya. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Apa yang terjadi? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Makanya orang tuh kalau hatinya lagi gak beres, dari muka kelihatan gitu kan. Oh, ini mukanya muram nih, mukanya cemberut. Kenapa nih? Hatinya lagi gak beres. Gak ada orang yang lagi hatinya lagi gak beres terus mukanya senyum-senyum. Wah, kalau udah sampai bisa itu jago sekali dia main sandiwaranya gitu kan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali ketika kita melakukan sesuatu namun kita tidak diindahkan, tidak dianggap, tidak dilakukan sesuatu yang sebenarnya kita harus terima. Kain pernah mengalami dampaknya. Alkitab katakan hati Kain tuh menjadi sangat panas. Hati Kain sangat panas dan dampak mukanya muram.
apa yang selanjutnya? Tuhan ingetin. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Itu sebabnya Roh Kudus mengajarkan kita akan segala sesuatu yang perlu kita lakukan. Makanya kalau saudara lagi panas hati gitu kan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, ampuni. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, bersyukur. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, datang kepada Dia, berdoa bagi Dia. Lakukan. Nah, Kain juga diingatkan Tuhan ketika hatinya panas. Di ayat 6 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Loh, Tuhan kan bisa lihat hati. Hati kita lagi gak beres, nanti Tuhan ingatkan, kenapa hatimu nak? Ada apa yang bermasalah dengan hatimu nak? Kita yang sudah tahu hal itu salah, hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, ayo berbalik. Tetapi Kain tidak. Tuhan udah ingatkan Kain, kenapa hatimu panas, kenapa mukamu muram. Ayat 7 Tuhan kembali ingatkan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ternyata di pemandangan mata Tuhan ketika Kain mempersembahkan korbannya, itu di pandangan mata Tuhan it's good, itu baik. Ternyata sikap hati Kain inilah yang gak beres, ya. Sikap hati Kain yang gak beres. Saudara, kita mungkin udah lakukan apa yang baik buat semua orang. Kita udah lakukan pada orang-orang di sekeliling kita. Kita udah lakukan apa yang baik buat suami kita. Kita udah lakukan apa yang baik buat istri kita, buat anak-anak kita, mertua kita, buat menantu kita. Kita udah lakukan apa yang baik. Sama seperti firman Tuhan di ayat 7 bilang, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kita udah berbuat baik, tetapi kalau kita tidak diindahkan, tidak dianggap, tidak ada kata terima kasih kepada kita, kita udah tolong dia, ya udah it's okay gitu loh. Jangan hati kita jadi panas, jangan hati kita jadi marah dengan sikap di mereka yang kayaknya seakan-akan kok tidak ada terima kasihnya gitu ya pendeta ya, saya udah buat ini, saya udah tolong dia, saya udah bantu dia, tapi kayaknya nggak ada gitu loh. It's okay. Hari ini kita belajar diingatkan. Hati-hati sekali ketika kita sudah lakukan apa yang baik, tetapi tidak diindahkan, tidak dianggap. Saudara dikasih dalam Tuhan, it's okay. Kita masih tinggal di dunia yang memang modelnya seperti ini gitu. Jadi kita yang mesti kita yang mesti sadar diri, kita yang mesti meresponi segala sesuatu, karena tidak semua orang yang kita tolong itu baik. Kita yang perlu melakukan apa yang baik, sekalipun orang yang kita tolong ternyata adalah orang yang musuh kita dari belakang. It's okay. Toh kita tetap dapat apa yang menjadi upah bagian kita dari Tuhan kok. Makanya motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu itu harus sesuai dengan kebenaran. Apa kebenaran? Motivasi kebenaran apa? Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya di ayat 7 tadi kita kembali ke ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi orang kalau udah lakukan yang baik terus tidak dianggap, tidak diindahkan, belajar melepaskan gitu loh. Belajar, ya udah, it's okay, nggak apa-apa kok. Saya buat baik karena saya tahu motivasi saya bukan buat dia kok. Buat motivasi saya karena saya udah ditolong Tuhan, saya tolong orang, saya bantu orang. Kalaupun orang responnya tidak baik kepada saya, it's okay. Karena kalau sampai saya akhirnya sakit hati, panas hati, dan saya hampir-hampir jatuh di dalam dosa karena ketidakperbuatan baik yang akan saya buat, Alkitab udah ingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda kita, tapi kita harus berkuasa atasnya. Saya ajak setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan secara khusus melalui program Bible and Coffee, ayo tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. It's okay. Kalau orang itu tidak balas, gak apa-apa. Kita lakukan firman Tuhan, motivasi kita kebenaran firman kok. Apa kebenaran firman Tuhan? Lakukan apa yang baik buat semua orang. Itu firman Tuhan katakan. Apalagi dikatakan firman Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi sikap kita terhadap perbuatan baik kepada siapapun tidak menuntut perbalasan dari apa yang kita sudah lakukan kepada mereka. Mereka lakukan baik, puji Tuhan, haleluya. Mereka tidak lakukan baik, it's okay. Tapi bagian saya sudah kerjakan. Biarlah melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak diindahkan, perbuatan baikmu tidak dianggap,
apapun yang kau kerjakan kayaknya tidak dihiraukan, nggak dipandang sebelah mata, it's okay. Yang penting bagian kita sudah kita kerjakan, kita lakukan itu dan Tuhan pasti akan membalasnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Firman sudah terbentang bagi kami. Biarlah kasih karunia Tuhan terus ada bagi kami. Tuhan ingatkan kami agar kami tetap terus melakukan apa yang baik pada semua orang. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin tidak mengindahkannya, tidak menganggapnya, memandang sebelah mata. Tapi kami melakukannya dengan motivasi yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami lakukan seperti untuk Tuhan. Kami lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena Tuhan sudah telah lakukan terlebih dahulu bagi kami. Kami mengikuti teladan Yesus. Itu sebabnya Tuhan hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Berkat-Mu ada atas setiap mereka. Hamba juga berdoa biarlah terus pengharapan ada dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba juga berdoa biarlah Tuhan jamah hati mereka. Tuhan pulihkan hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. Sekalipun perbuatan baikmu tidak diindahkan ataupun tidak dianggap, lakukan apa yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita.